sama atau mengingat bersama-sama apa yang sudah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Posisi saat ini jajaran Mori Hitam itu memang jajaran yang dikhususkan. Jajaran yang kita bikin, jajaran yang berbeda dengan sabuk-sabuk di bawahnya, lain daripada yang lain. Tetapi yang perlu diingat, Mori Hitam itu adalah awal daripada semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengesahan tradisi Mori Hitam angkatan 15 yang akan kita mulai pada malam hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Ki Aryo Wisanggeni selaku Wakil Ketua Umum periode 2020 sampai dengan 2025, dan juga Ki Prabu Arga Mandaka selaku Selendang Putih juga sebagai Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum 2 periode 2020-2025. Mohon izin untuk pemotongan tumpeng sebagai simbolis pembukaan acara pada malam hari ini. Terus marilah bersama-sama sebelum kita potong tumpeng berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sejenak kita panjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk berdoa bersama. Cukup. Ambil satunya. Kak maju gak apa-apa? Foto mas. Berikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Tahta Mataram yang dilakukan setiap pengesahan Mori Hitam setiap setahun sekali, yang mana acara ini akan dipimpin oleh Dewan Kepelatihan
tes. Tapi kalau imin saya tidak tahu. Nanti setelah ini dicek masing-masing untuk iminnya masing-masing. Luar biasa kita bertemu bertatap muka di sini di wilayah Bajrastagina. Tadi persiapan dari jam 5 sore. Saya dapat info kabar dari Ketua Dewan Kebagian, dilaporkan bahwa kegiatan sudah berjalan sejak jam 5 sore hingga pada malam hari ini. Tentu secara lahiriah memang capek kita rasakan. Capek, mungkin juga sudah mengorbankan beberapa dari kita, baik itu finansial, tenaga, belum juga yang mau berangkat uring-uringan sama istri, belum berangkat uring-uringan sama orang tua, segala macam. Ya, itu bagian daripada semua perjuangan keras kita pada malam hari ini bisa berkumpul dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Untuk di sini kita semuanya harus bersyukur bersama-sama. Yang pada dasarnya ketika itu merasa capek, letih, lesu, tetapi masih tetap dengan keadaan bahagia, barangkali itu adalah jalan perjuangan yang tepat. Berarti kuncinya memang bahagia. Tapi kalau memang sudah tidak ada rasa bahagia, tekanan ataupun pikiran yang negatif, tentu di situ harus introspeksi lagi apakah tepat jalan yang kita ambil. Diingat kembali dulu waktu polos panjenengan mendaftar menjadi anggota TM, melalui tahap demi tahap sabuk dari biru, merah sampai ke jajaran modified diri sendiri, keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Tadi dapat salam langsung dari Bapak Rindu Haji, Guru Besar. Begitu juga Bapak Surya Nagapati, Ketua Umum, menyampaikan salam kepada saudaraku yang ada di sini. Beliau tidak bisa hadir karena memang jadwal beliau padat sekali terkait dengan kepentingan padepokan secara keseluruhan. Jadi menitipkan salam kepada kami yang ada dari pusat untuk panjenengan semuanya. Pesan beliau yang penting kita semuanya bisa menjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar dan juga diberikan berkah yang melimpah. Mungkin di sini kalau sebutannya wejangan saya kurang sreg, lebih kepada mari kita belajar bersama-sama atau mengingat bersama-sama apa yang sudah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Posisi saat ini jajaran Mori Hitam itu memang jajaran yang dikhususkan. Jajaran yang kita bikin, jajaran yang berbeda dengan sabuk-sabuk di bawahnya, lain daripada yang lain. Tetapi yang perlu diingat, Mori Hitam itu adalah awal daripada semuanya. Baik dari materi terapan, baik dari kemampuan, baik dari jurus-jurus, baik dari pemahaman sabuk ataupun segala sesuatu yang lain. Tadi dengar nggak saya ngomong apa? Guys, komen yang penting yang ngomong itu. Yang intinya perjuangan itu ketika kita berhenti, ya selesai. Tapi kalau kita teruskan dengan niat yang baik, saya masih meyakini kita semuanya juga yang ada di depan ini mengalami kondisi dan posisi yang sama. Dulu kita juga berjuang, kita juga dari sabuk polos, kita juga dilatih sabuk per sabuk, kita juga disumpah Mori Hitam, sama. Mungkin bedanya semakin kesini angkatannya semakin banyak. Dulu kalau kita sendirian, saya dulu angkatan Mori Hitam sendirian, angkatan Mori Putih sudah ada barengan sama Ki Prabu. Dulu tempatnya tidak selebar ini karena dibawa ke makam.
karena sendirian. Kalau mau teriak-teriak tolong gitu sama pelatihnya jauh. Ya bedanya cuma itu. Tapi secara esensial sama. Apa yang kita ikrarkan sama, apa yang kita minum sama, apa yang diguyurkan kepada kita sama. Tentu itu bukan jadi sumber bagaimana manusia bisa berubah menjadi pribadi lebih baik. Tidak. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Yang begitu luar biasa malam hari ini angkatan 15 yang dilaksanakan di Ngawi dan sesudah wilayah Pantura Barat. Jadi acara kedua pengesahan Moritam Wulan Songo 2020. Terima kasih untuk Ketua Wilayah Ki Bajrastagina. Ada yang dari Balu Asweta di sini. Nah, kita sebutnya benar nesu. Juga di Balu Asweta. Di Balu Asweta kan pegangnya Bogor. Jadi beliaunya sekarang standby di Bogor. Setelah ini kita ke Bogor. Itu acara pengesahan. Begitu juga jajaran Sabu Hitam, Mas Ehsan, Mas Dimas, dan Sabu Hitam Muda, Ketua Cabang, Ketua Divisi, dan juga punggawa-punggawa kita Mor Hitam Lama yang selalu berjuang, yang selalu memeras keringat hingga malam hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sangat baik dan luar biasa, cepat-cepatnya oke. Ini tadi acara demi acara sudah kita lalui dengan baik, ditandai dengan suci sabuk dan dikawal ketat oleh jajaran Mor Hitam Lama, menjaga adik-adiknya dengan sangat baik. Mungkin ada sedikit kebocoran tadi, ada yang nafas terkunci atau apa tadi di bagian sebelah sisi kiri saya, kanan panjenengan tadi. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari tanggung jawab kakak-kakak panjenengan. Sudah selayaknya penghormatan sebagai kakak itu diberikan kepada mereka. Sekarang juga panjenengan sudah sah menjadi Mor Hitam angkatan 15. Setelah ini nanti akan diberikan sebuah kenji kebesaran Mor Hitam, diberikan sertifikat dan segala macam keperluannya, dan sah menjadi saudara TM. Makanya ini tidak mudah. Setelah ini banyak tanggung jawab yang ada di pundak kita semuanya, karena kewajiban yang utama di Mor Hitam itu adalah mengembangkan kelembagaan. Itu tugas utama. Kenapa demikian? Karena di dalam Mor Hitam, di dalam tingkatan Mor Hitam itu terdapat materi yang sangat luar biasa. Baik itu materi terapan, materi keilmuan, materi tata gerak, materi pemahaman, dan segala materi yang ada di TM diberikan kepada Mor Hitam. Ilmu yang sangat baik itu ketika diamalkan. Maka dari itu nanti diwajibkan untuk membuka tempat latihan, untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh kepada adik-adik yang ada di bawah, hingga nanti sampai mereka pada jenjang Mor Hitam angkatan setelahnya. Itu akan berlangsung sampai kapanpun. Tentu di sini Mor Hitam itu bukan atribut. Mor Hitam itu bukan simbol. Mor Hitam itu masuk mendarah daging kepada diri kita. Baik panjenengan masih di rumah, baik di kantor, di sekolah, di tempat kerja, bersama istri, bersama anak, atau bahkan sudah non-aktif di kelembagaan, Mor Hitam itu masih mendarah daging kepada kita semuanya. Ya tetap Mor Hitam angkatan 15, ya tetap. Bukan berarti terus lepas untuk Mor Hitamnya, tidak. Makanya di sini adalah sebagai pembeda. Orang yang masih aktif di jajaran Mor Hitam dan mengembangkan lembaga dengan baik, mengikuti SOP-nya, mengamalkan ilmu yang dia dapat, akan mempunyai kualitas lebih baik
daripada mori hitam yang non aktif di lapangan. Itu bedanya. Karena kembali lagi, pemahaman materi keilmuan spiritual itu tidak disampaikan seperti pendidikan akademis pada umumnya. 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Cara memahami spiritual itu memang harus mengamalkan. Bagaimana nanti bersinggungan dengan murid, bersinggungan dengan siswa, bersinggungan dengan orang lain yang ada di sekitar. Itu bagian dari kita mengamalkan atau mempraktekkan sebuah materi keilmuan yang didapat. Tentu di situ akan berkembang, baik disadari ataupun tidak. Bagaimana menyalurkan energinya, bagaimana menghimpun energinya, itu semuanya akan didapat di situ. Jadi setelah ini nanti saya perintahkan langsung untuk jajaran Dewan Kepelatihan, khususnya Ketua Dewan Kepelatihan, untuk melengkapi semuanya, baik itu atribut dan materi-materi terapan yang dibutuhkan sebagai penanggung jawab di lapangan. Tentu di situ tidak mudah. Seorang pemimpin itu tidak mudah. Saya selalu berprinsip ketika saya melatih di tempat lapangan dulu, ketika saya pegang ranting, yang terjadi baik itu lahir maupun batin keanggotaan saya bertanggung jawab. Kenapa demikian? Seorang pemimpin itu membawa beban yang sangat berat sekali di pundaknya. Apalagi kita lembaga yang bergerak dalam bidang spiritual, bukan sepi ritual. Kalau ritualnya ramai terus. Spiritual itu keterkaitan. Spiritual itu nah, ini pakai kabel kan lebih jelas. Spiritual itu keterkaitan hubungan manusia dengan Tuhan, keterkaitan kita dengan sesama, dan semuanya meliputi alam semesta. Makanya memang tidak mudah mempelajari spiritual. Tidak terus langsung menghafalkan materi tata gerak, besok naik sabuk, materi bertambah, seperti itu terus menerus akan bisa memahami spiritual secara lengkap. Banyak yang terjadi ketika orang-orang yang seperti itu hanya menguasai luarnya saja, di dalamnya masih banyak yang harus dipelajari. Termasuk sampai pada tahap kita seperti ini, kita juga masih belajar bersama-sama. Alhamdulillah, dengan keadaan yang sangat luar biasa ini, kemarin milad tanggal 8 kita juga sudah lakukan dengan baik, tidak mengundang panjenengan semuanya, dikarenakan memang keadaannya baru pandemi seperti ini. Kita hanya melakukan sebuah acara yang sangat terbatas, sangat sederhana, tentu tidak mengurangi khidmatnya dan permohonan kita. Dan juga ada reshuffle dari kepengurusan mulai 2020 ini, tanggal 8 kemarin sudah dilantik sampai 2025. Dulu itu saya memegang ketua Dewan Kepelatihan itu hampir 10 tahun. Terkait masalah jurus, terkait masalah nafas, terkait masalah terapan, itu sampai jelek saya ngurusi 10 tahun. Dan akhirnya sekarang sudah ada ketua Dewan Kepelatihan yang baru dengan sapu hitam, selendang hitam, Widarsaniata. Tentu lebih muda daripada saya, tapi kalau umur kan soal angka, belum tentu saya dipanggil duluan kan juga belum tentu. Jadi semoga lebih memberikan energi yang baik kepada kita semuanya. Terus saya sama Ki Prabu dilantik menjadi wakil ketua umum. Tugas dari wakil ketua umum itu paling enak, hanya sowan ke Pak Surya, tanya tugas saya apa Pak, wakili saya datang ke sana, saya datang sama Prabu. Ya cuma itu.
ternyata lebih enak daripada ketua dewan kepelatihan. Karena kalau ketua dewan kepelatihan itu orang yang datang ke saya itu tidak pernah memberikan sebuah hal-hal yang menyenangkan. Adanya, Mas cabang A perkara, ada masalah dengan ini, Mas cabang B materinya kurang ini, banyak lagi. Luput itu sambat masalah pribadi, Mas saya utang belum kebayar, Mas istri saya marah ketika saya keluar malam. Itu hampir tiap hari dulu ketika saya menjadi ketua dewan pelatihan. Nek sekarang saya secara lahiriah sangat enak sekali untuk tanggung jawab saya, tapi secara batinnya lebih berat. Karena saya sudah mengikrarkan diri bahwa setiap mori hitam menjadi tanggung jawab saya baik lahir dan batin. Jadi kalau panjenengan semuanya sudah mori hitam seperti ini dan 24 jam memikirkan tahta Mataram, jangan pernah takut tidak bisa makan. Kalau sampai tidak bisa makan, datangi rumah saya di situ, dan tidak bisa menyampaikan tugas dengan anggota-anggotanya. Akan ada saat ini panjenengan sudah bisa merasakan tapi tidak bisa menyampaikan, sama seperti orang rokok. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menerangkan rasa rokok Marlboro? Sepak, apok biasanya kelek, sepak biasanya buah. Iya, kan sulit ya. Tahap ini itu biasanya dari mori hitam sampai hitam muda, sing bisa merasakan tapi sulit menyampaikan. Iya, memang tahapannya itu. Gak sengaja ada orang yang berkeluh kesah tentang penyakit, terus coba kita ditambah sama jenengan, tahu-tahu sembuh. Pernah mori hitam lama seperti itu? Iya, pernah. Malah oleh pasien oke. Loh, kok tahu-tahu sembuh? Ya itu yang menjadi sebuah kewajiban yang harus dipelajari ketika kita mempraktekkan. Nanti semuanya akan bisa terurai ketika kalian nanti sudah mori putih. Menariknya di situ, karena memang ada tahapan-tahapannya. Tidak bisa semuanya kita berikan secara langsung, secara lugas, tidak seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan, juga soal kepantasan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengemban amanah, kan seperti itu. Prosesnya masih panjang. Ini proses mulai, bukan proses selesai. Maka dari itu, simpan energinya baik-baik, gunakan untuk nanti setelah ini kita berkiprah. Harapan kita sampai kapanpun kita masih bersama, semakin solid, TM semakin besar di wilayah Bajra Astagina dan sekitarnya. Kita semuanya bisa mengambil peran di sini. Terus kita bisa mendapatkan keberkahan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Saya lihat sudah mulai lapar. Ada acara makan, Mas? Saya ngelirik tumpeng terus dari tadi. Karena yang salah satu yang membuat konsentrasi hilang itu adalah makanan. Itu benar. Apalagi yang lapak-lapak dari tadi sore sudah di sini. Sekali lagi terima kasih atas perjuangannya. Selamat dan luar biasa buat kalian semuanya, sedulurku semuanya yang ada di sini. Salam buat keluarga yang ada di rumah, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat dari kami, bahwa kita akan berjuang bersama dan nanti mereka juga yang akan merasakan manfaat dari perjuangan kita. Asik. Mas.
Mantap. Ini bahaya iki. Dindum roto iki lawa iki kono nya. Iki lawa sing asli kene. Ya sing iki krenge. Wes. Anas Gar. Wes. Kurang anas. Ya iki sing kok Mas. Kurang satu. Ya. kriuk tadi. Wah, Ponorogo iki. Coba